siang, Mbak Puspita, sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu di akhir pekan untuk kami, Pak Rahmat. Ya, Mbak, buat kita semua ya. Iya, Pak Rahmat, ini kan kasus leptospirosis ya di berbagai daerah ini meningkat sepertinya di Jawa, di luar Jawa begitu. Nah, sudah mulai ada seruan untuk waspada bagi masyarakat terkait dengan penyebaran kasus ini. Ditambahkan kita juga masih dalam kondisi pancaroba begitu ya, di beberapa daerah masih banjir dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan atau respon juga DPR terkait dengan kondisi ini, Pak Rahmat? Yang pertama tentu kita sampaikan kepada kita semua ya terhadap situasi ada kenaikan penyakit-penyakit yang berbasiskan infeksi ya. Sebenarnya Mbak Puspita, penyakit infeksi kan berasal 60% penyakit yang dihasilkan dari binatang ya. Nah, sedangkan 75% itu kan kebiasaannya kan merupakan penyakit baru. Nah, yang menjadi masalah adalah ini ada memunculkan kemungkinan penyakit yang berisiko pada wabah dan termasuk pandemi ya, termasuk COVID-19. Ini kan dihasilkan dari penyakit infeksi yang dihasilkan dari binatang. Nah, yang lebih memperhatikan lagi ada beberapa penyakit yang yang tadinya sudah relatif terkendali ya, seperti antrak, rabies, leptospirosis. Ini akhir ini ada mengalami satu kenaikan ya. Ada beberapa khususnya di penyakit infeksi leptospirosis ini ya. Nah, sekarang bagaimana menyikapi situasi dan kondisi pertama ini? Yang pertama, kita sebagai masyarakat nggak perlu panik. Yang kedua, meskipun tidak panik, bagaimana kita bersiap siaga menyiapkan payung sebelum hujan gitu ya. Salah satunya adalah pola hidup yang sehat. Kemudian kepada masyarakat juga ketika kita makan makanan, minuman itu juga dengan pola hidup yang sehat, memakan makanan yang matang dimasak, kemudian juga ini berbasiskan dari hewan. Saya kira kita sampaikan kepada masyarakat ya tidak hanya sebatas kepada Kementerian Kesehatan tapi juga Kementerian Pertanian ya dalam hal ini yang membimbingi Dirjen Peternakan agar bagaimana untuk menjaga kesehatan peliharaan, menjaga kesehatan hewan, kemudian ketika ada satu kasus ya saya kira segera dilaporkan kepada dinas terkait dan dinas juga melakukan satu kegiatan aksi pemantauan. Nah, kepada pemerintah saya kira kita tingkatkan surveillance. Artinya surveillance yaitu pemantauan situasi kondisi yang ada di masyarakat, kemudian pemantauan data, kemudian ngecek yang ada di peternakan kita. Kalau sesuatu itu kita lakukan secara berkolaborasi, kemudian juga bersinergi, saya kira kita bisa antisipasi dengan baik. Oke lah, kalau ada itu terjadi, saya kira ketika ada satu tanda-tanda penyakit yang demam, pilek, kemudian ada pusing yang sangat, saya kira kita dorong kepada masyarakat untuk bisa langsung kepada fasilitas kesehatan. Intinya itu. Yang kedua, yang utama juga nggak perlu panik, tapi ikutin perintah dari dinas kesehatan maupun dari pemerintah pusat terhadap kegiatan penyakit-penyakit yang diduga itu disebabkan oleh infeksi. Begitu Mbak Puspita. Iya, Pak Rahmat, ini kan mengantisipasi penyebaran penyakit-penyakit ini kan kemudian dikeluarkan Permenko PMK ya Pak, nomor 7 tahun 2022 ini soal pencegahan pengendalian zoonosis dan penyakit infeksius baru di hari Rabu 7 Maret kemarin begitu. Tapi begini, apakah kemudian mengeluarkan aturan ini sudah cukup begitu atau sebenarnya harapan DPR ada langkah konkret lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewaspadai begitu merebaknya kembali penyakit zoonosis atau penyakit semacam ini? Ya, saya kira peraturan PMK itu sebagai dalam bentuk untuk antisipasi ya ketika sudah adanya indikasi dan sudah adanya kasus. Saya kira bagaimana kesiapsiagaan itu kita perkuat. Meskipun voksinya peternakan, dinas peternakan, kemudian kesehatan sudah berjalan baik, tapi karena adanya satu kejadian yang tadinya sudah darurat berkendali dan ada kenaikan, ya saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan PMK itu sangat tepat sekali ya. Artinya ini loh ada warning, ini loh ada peringatan, ini loh ada kasus, sehingga kita sampaikan kepada masyarakat, pada pemerintah kita tingkatkan surveillance, baik itu pemerintah pusat, dinas kesehatan, dinas peternakan, dan yang kedua kepada masyarakat. Pola hidup itu yang harus kita galakkan. Bagaimana kita taruhlah kita ya untuk yang sederhana aja lah, kita nggak boleh berenang dengan dalam kondisi yang air yang tidak sehat gitu ya. Itu yang paling sederhana. Kemudian mengkonsumsi air minum yang terjamin kebersihannya. Kemudian bagaimana kita kontak hewan dengan kita tetap lebih harus
cermat, harus bersih, sehingga kita tidak boleh serta-merta ketika ada dicurigai ada satu sudah adanya kasus, saya kira kita harus lebih hati-hati ketika berkontak ada kontak dengan hewan yang kita curigai begitu. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah membentuk PMK atau menerbitkan PMK itu sebagai dalam bentuk untuk meningkatkan kewaspadaan kita, yang jangan sampai ketika sudah ada kasus sehingga terjadi kenaikan. Nah, itu sebagai bentuk siapsiagaan yang lebih baik lagi gitu, Mbak Puspita. Iya, biasanya kalau koordinasi antara DPR dan Kementerian Kesehatan terkait dengan antisipasi penyakit-penyakit, penyebaran penyakit lah begitu, itu seperti apa sih Pak Rahmat? Yang paling utama tentu kita dorong pada pemerintah pusat ya, kemudian juga kita sampaikan untuk disampaikan kepada pemerintah dinas, pemerintah daerah, kota ya, agar kita tingkatkan surveillance-nya. Surveillance itu bagaimana pemantauan, bagaimana kita untuk mendata, bagaimana kita untuk mengecek ketika terjadi suatu kasus, sehingga ketika ada kasus sehingga kita sudah lebih siap dulu gitu ya. Artinya dengan meningkatkan surveillance itu kita punya data, punya riwayat, kemudian ketika perlu ada ke laboratorium, sehingga proses pencegahan itu, antisipasi itu lebih diutamakan ketika ada kasus, sehingga jangan sampai penyebaran itu bisa lebih meluas lagi. Sehingga Komisi 9 selalu mendorong agar peningkatkan surveillance, baik itu kasus-kasus yang sudah terkendali ya, termasuk yang kasus-kasus anak ya, penyakit-penyakit anak itu juga salah satunya ya sudah dulunya adalah sudah terkendali tapi muncul kembali kan. Nah kemudian juga ada penyakit yang tadinya sudah relatif terkendali, kita nggak boleh merasa bahwa yang sudah terkendali seperti antrak, rabia itu jangan kita terninak bebukan, sudah tidak ada, nggak boleh seperti itu. Tetap dinas, kemudian kesehatan, kemudian peternakan juga harus mensurveillance, mendata, melihat, memapping, memotret, adakah potensi terjadi penyebaran, adakah ada kasus yang tidak, karena pola hidup masyarakat yang mungkin udah tidak ada penyakit itu kok, sehingga ternyata ketika pola hidup kurang baik, ketika mandi, berenang di tempat-tempat yang sangat tidak sehat, sehingga itu potensi binatang yang punya bakteri kemudian menularkan kepada manusia itu bisa kita hindarkan. Nah saya kira dengan surveillance, dengan pola edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu cara kita untuk antisipasi jangan sampai terjadi penyebaran yang lebih luas lagi, Mbak Puspita. Ya, tapi kan sayangnya edukasi kepada masyarakat ini belum merata nih Pak Rahmat di semua daerah. Ada misalkan wilayah-wilayah yang masyarakatnya sudah mendapatkan informasi dengan dengan lengkap begitu kan, penuh begitu. Tapi ada beberapa daerah-daerah lain gitu, karena Indonesia kan luas ya gitu. Itu belum sosialisasi atau mungkin informasi mengenai bahaya penyakit-penyakit semacam ini, cara mencegah dan lain sebagainya itu belum optimal. Nah, bagaimana DPR mendorong agar kemudian nanti ya informasi ini merata begitu bagi seluruh masyarakat di semua wilayah di tanah air? Ya, tentu kita sampaikan kepada pemerintah ya, dalam ini Kementerian Kesehatan yang menjadi tupoksi kami, mitra kami. Kita juga dorong kepada dinas Kementerian Pertanian, terutama di dinas-dinas peternakan ya. Tidak mungkin pemerintah pusat sebagai desain awal bagaimana untuk mendesain untuk mengantisipasi penyebaran itu bisa meluas dan antisipasi tidak terjadi penyebaran lagi. Ya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, intinya sukses tidaknya edukasi, sosialisasi dan komunikasi itu tidak di pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan petunjuk, memberikan arahan, tapi yang menyukseskan membumikan arahan terhadap komunikasi, edukasi terhadap bahaya penyakit itu adalah ada di pemerintah daerah. Nah, saya kira disinilah ketika ada sosialisasi, ada penyakit yang tidak peningkatannya signifikan itu kita sampaikan kepada pemerintah pusat, ini loh Bupati Anda tidak melakukan satu komunikasi yang efektif sehingga muncullah potensi-potensi penyakit yang tadinya sudah kita kendalikan tapi muncul lagi. Nah ini saya kira Mbak Puspita tidak bisa hanya pemerintah pusat tapi butuh kolaborasi baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota dan melibatkan tingkat RT RW gitu ya. Nah memang butuh waktu ya, tetapi karena ini adalah satu proses menjalani kehidupan, proses pola hidup yang sehat ya, tidak hanya melakukan satu edukasi sosialis ketika ada kasus atau tidak, sosialisasi tetap jalan. Siapa yang menjalankan itu tadi? Yaitu tadi dinas kesehatan yang melibatkan sampai tingkat RT RW, kepala desa begitu Pak Puspita. Oke, baik Pak Rahmat, pesannya untuk masyarakat Pak Rahmat, silakan. Ya saya kira kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia ya, kita nggak perlu panik, tapi kita ikutin arahan dari pemerintah. Kalau kita pola hidup sehat, kalau kita bisa mengikuti pola gerakan hidup masyarakat sehat, niscaya kita akan bisa mengantisipasi dan bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang menular. Dan yang kedua,
Jangan merasa terlena bahwa penyakit itu sudah tidak ada, sudah terkendali. Ingat loh, penyakit yang sudah terkendali masih potensi akan naik kembali. Untuk itu tetap kita gunakan gerakan hidup masyarakat sehat yang dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita akan bisa mengantisipasi dan bisa terhindar dari penyakit seperti leptospirosis begitu, Pak Puspita. Ya, Pak Rahmat, terima kasih sudah berbincang dengan Pro 3 RRI siang hari ini. Pak Rahmat, sehat selalu ya Pak. Sehat selalu buat para pendengar seluruh Indonesia RRI Pro 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo. Kami